Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati dari Prodi 1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 2 Fisika Kesehatan. Materi 1, pengatur suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. 2, pengatur suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. 3, suhu tubuh normal berdasarkan usia. 4, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. 5, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Materi 1, pengatur suhu tubuh dengan kaidah fisik. 1, vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. 2, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas dibebaskan karena udara, yaitu konduktor panas yang patut. 3, lebih banyak darah pada kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. 4, berpeluh air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air penuh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat pengatur suhu darah yang melaluinya mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah 1, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. 2, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. 3, kurang darah pada kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. 4, kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Materi 2 yaitu metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengatur lebih kepada menggunakan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan 1, otot rangka, 2, kelenjar adrenal, 3, kelenjar tiroid. 4, dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang, begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan metabolisme badan, dan meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengatur kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin.
kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Materi 3. Suhu normal umur. Melansir Healthline, berikut kisaran suhu pada normal berdasarkan usia bayi dan anak: 36,6 hingga 37,2 derajat Celcius, dewasa 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Lanjut usia di atas 65 tahun. Suhu tubuh rata-rata di bawah 30 derajat Celcius. Suhu normal bagian tubuh. 1. Termometer telinga. Sesuai namanya, termometer terbentuk kerucut kecil ini digunakan di telinga. Suhu tubuh umumnya bisa melihat di layar digital hanya dalam hitungan detik. 2. Termometer raksa. Jenis termometer konvensional yang berbuat dari kaca dan air raksa. Termometer ini paling murah dan mudah ditemukan, tetapi tidak aman digunakan karena bisa pecah dan mengeluarkan air raksa yang beracun. 3. Termometer elektronik. Termometer elektronik terbuat dari plastik dan ujungnya menyerupai pensil. Selain dapat digunakan di berbagai area tubuh seperti ketiak, mulut, dan rektum, anus, jenis termometer ini juga mudah digunakan dan dibaca. 4. Termometer dahi. Termometer dari menggunakan suhu kulit untuk menentukan suhu tubuh. Termometer ini memiliki bentuk yang tipis dan menggunakan hanya dengan ditempel di dahi. 5. Termometer arteri temporal. Termometer ini hampir serupa dengan termometer dari yang digunakan di bagian dahi untuk mengukur suhu tubuh. 6. Termometer sekali pakai. Jenis termometer ini hanya bisa digunakan sekali di mulut atau rektum. Termometer sekali pakai juga bisa dipakai untuk mengukur suhu bayi secara terus-menerus selama 48 jam. Termometer ini aman tetapi tidak seakurat termometer elektronik dan telinga. 7. Termometer dot. Sesuai namanya, termometer ini terbentuk seperti dot bayi dan digunakan secara diletakkan di mulut bayi. Termometer dot terbilang kurang efektif dan efisien karena tubuh waktu lama hingga hasilnya muncul dan tidak seakurat jenis termometer lain. Materi 4. Suhu tubuh yang normal berada pada rentang 38 sampai 37,5 derajat Celcius. Hipertermia identifikasikan sebagai peningkatan suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran. Kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringsang suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk peraturan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon, substansi yang bersifat melawan virus. Materi 5. Penyakit. Hipertermia adalah kondisi ketika suhu tubuh terlalu tinggi. Hipertermia biasanya disebabkan oleh kegagalan sistem regulasi suhu tubuh untuk mendinginkan tubuh. Suhu tubuh yang terlalu tinggi akan menyebabkan munculan beragam gangguan mulai dari kram otot hingga gangguan pada otak dan sistem saraf. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.